Ada pengumuman penting lagi khusus untuk penerima PKH, BPNT, dan PBIJK mulai hari ini sampai dengan 30 Desember 2022. Nah, kira-kira ada pengumuman apa ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi ada berita penting mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai akhir Desember 2022 ya teman-teman. Nah, kira-kira ada informasi penting apa? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman bahwa di sini ada jadwal verifikasi ketidaklayakan yang akan dilakukan oleh operator 6NG dan pemerintah daerah setempat. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman bahwa sekarang ini sebelum adanya pencairan akan dilakukan verifikasi ketidaklayakan terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan supaya kedepannya itu tepat sasaran ya teman-teman. Nah, jadi bansosnya itu supaya tepat sasaran. Nah, karena hasil verifikasi itulah yang nanti akan menentukan bansosnya ya teman-teman di tahun 2023 mendatang. Apakah masih layak atau tidak. Nah, jika sudah tidak layak maka akan diberhentikan ya dari penerima bansos. Nah, dan perlu diketahui verifikasi ketidaklayakan di bulan ini akan berlangsung mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Nah, sedangkan untuk bantuan PBI atau bantuan KIS BPJS Kesehatan, ini verifikasi ketidaklayakannya akan dilakukan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 14 Desember 2022. Nah, sedangkan untuk verifikasi ketidaklayakan penerima bansos PKH dan BPNT akan dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Nah, apabila ada KPM yang terverifikasi tidak layak menerima bansos, maka pada tahun 2023 mendatang secara otomatis bantuannya akan di-stop ya, alias diberhentikan dari penerima bansos di tahun 2023 mendatang. Di sini ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa ciri yang tidak akan cair lagi di tahun 2023 mendatang. Nah, yang pertama, KPM tersebut memiliki pekerjaan PNS, TNI, ASN maupun Polri ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, KPM tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, terverifikasi tidak ditemukan alamatnya. Dan yang keempat, KPM tersebut sudah mampu atau sejahtera. Kemudian yang kelima, KPM tersebut tidak memiliki komponen PKH lagi. Nah, khususnya untuk KPM PKH ya teman-teman. Nah, jadi itulah ciri-ciri yang tidak akan cair lagi bantuannya di tahun 2023 mendatang. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman bahwa bansos di tahun 2022 ini sifatnya itu ketat dan dinamis, tidak menjamin selamanya akan cair, karena setiap bulan Kemensos melakukan verifikasi ketidaklayakan. Nah, dan perlu diketahui ya teman-teman bahwa sekarang ini sedang ada pencairan PKH, BPNT, dan BLT BBM di kantor pos. Nah, bantuan ini akan berakhir tanggal 15 Desember 2022. Nah, kemungkinan di tanggal 16 sampai akhir Desember nanti akan ada jadwal susulan ya untuk para KPM yang belum mengambil bantuannya. Sedangkan surat undangannya sudah ada ya teman-teman. Nah, sementara untuk yang belum dapat surat undangan sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 nanti, kemungkinan kalian tidak mendapatkan bantuan BLT BBM-nya di tahap yang kedua ini ya. Nah, untuk para KPM yang selalu bertanya kenapa bantuan ini disalurkan melalui kantor pos Indonesia, tidak melalui kartu ATM KKS Merah Putih. Nah, ini dikarenakan selama ini bansos yang disalurkan oleh kantor pos Indonesia itu tergolong sukses dan lancar ya teman-teman, serta lebih cepat disalurkannya. Nah, selain itu juga karena sudah menuju akhir tahun ya teman-teman untuk tutup buku. Nah, maka Kementerian Sosial melakukan percepatan penyalurannya
melalui kantor pos Indonesia. Nah, dan yang menjadi pertanyaan, apakah kartu ATM KKS Merah Putih tidak berlaku lagi di tahun 2023 nanti? Nah, di sini saya sarankan tetap disimpan saja ya teman-teman kartu ATM KKS Merah Putihnya. Karena belum ada keputusan resmi dari Kemensos bahwasannya di tahun 2023 akan lewat kantor pos lagi. Jadi belum ada keputusan apakah lewat kantor pos atau KKS. Nah, maka dari itu disimpan saja ya kartu ATM KKS Merah Putihnya. Bu, kalau ada masyarakat Pasuruan yang kurang mampu dan dia belum dapat bantuan, Bu, dari pemerintah, silakan. apa yang bisa dilakukan oleh keluarga tersebut, Bu? Bisa, sebetulnya kami punya situs usul sanggah Kemensos. Tapi data yang masuk itu tetap kita kembalikan ke daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 itu tentang fakir miskin, itu daerah lah yang mengusulkan. Jadi kami menerima, kami minta daerah cek, kita beri batasan waktu. Kalau selama 2 minggu tidak ada inputan balik, maka kita anggap data itu benar gitu. Jadi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan ada keluarga yang mampu, dia dapat, bisa disanggah. Tapi saya punya potret rumahnya. Kami sudah punya potret rumahnya. Jadi kalau itulah ada memang yang disanggah, tapi ternyata dia memang kondisinya sebetulnya masih, kalau lihat rumahnya ya, lihat rumahnya, terus kami ada data. Jadi misalkan listriknya 450 watt itu ada. Kalau memang itu ya kita nggak berani mengeluarkan karena masih miskin kondisinya. Berarti lapor ke misalkan ke kepala desa atau itu bisa boleh, juga? Boleh. Memang sebenarnya usulan dari situ itu, dan saya updatingnya tuh tiap bulan. Updatingnya tuh tiap bulan. Jadi kalau hari ini belum masuk bulan ini, maka dia bisa masuk bulan berikutnya asal tidak lebih dari minggu ketiga, karena kita tutup minggu ketiga dari daerah. Setelah itu kita proses, karena saya butuh untuk pencairan bulan depan. Saya tutup, jadi SK-nya saya tutup di akhir minggu ketiga. Setelah itu untuk kita siapkan minggu selanjutnya. Ada yang meninggal, kita nggak bisa. Saat ini saya tanda tangan, 1 jam berapa menit lagi ada yang meninggal. Memang tidak bisa seperti ini, sangat dinamis data kami. Makanya kenapa dulu 6 bulan sekali peninjauan, sekarang saya buat sebulan sekali. Nah, jadi itu ya teman-teman berita penting mulai hari ini sampai 30 Desember 2022. Semoga bermanfaat.